Pengujian lebih dari 2 rata-rata populasi atau analisis varians satu arah. Analisis variansi atau biasa disebut dengan ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varians yang pertama itu sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. Sampel yang akan dianalisis hendaknya diambil secara acak atau random sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Yang kedua itu populasi berdistribusi normal. Yang ketiga, populasi mempunyai kesamaan variansi atau varians datanya itu homogen. Nah, setiap kelompok yang akan dianalisis sebaiknya berasal dari populasi yang sama, dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi sangat diperlukan. Klasifikasi ANOVA ada 3. Yang pertama itu klasifikasi satu arah atau one-way ANOVA. Yang kedua itu klasifikasi 2 arah atau two-way ANOVA. Yang ketiga itu klasifikasi banyak ANOVA atau yang biasa disebut MANOVA. Yang pertama, ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variansi. Yang kedua itu ANOVA klasifikasi 2 arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan 2 kriteria atau 2 faktor yang menimbulkan variansi. Yang ketiga itu ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. ANOVA satu arah atau yang biasa disebut one-way ANOVA adalah maksudnya digunakan apabila data yang akan dianalisis itu terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas dengan sendirinya pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi berarti efek faktor satu terhadap faktor variabel terikatnya mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan, maka antar faktor tidak mempunyai interaksi. Bagian pengukuran variabilitas ANOVA itu ada 3 bagian. Yang pertama, variabilitas antar kelompok, variabilitas dalam kelompok, dan jumlah kuadrat penyimpangan total. Yang pertama, kita bahas tentang variabilitas antar kelompok. Variabilitas antar kelompok adalah variansi mean kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok, atau jumlah kuadrat antar kelompok, yang disingkat dengan JKA. Rumusnya itu JKA sama dengan N dikali sigma X bar kuadrat dikurang sigma X bar dikuadratkan per K, atau JKA sama dengan X bar, atau JKA sama dengan sigma dari T kuadrat dikurang N dikurang G kuadrat dikurang N besar. Dengan keterangan K itu banyaknya kelompok, T itu total X masing-masing kelompok, G adalah total X keseluruhan, N kecil merupakan jumlah sampel masing-masing kelompok, dan N besar merupakan jumlah sampel keseluruhan. Yang kedua, mengenai variabilitas dalam kelompok. Variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antara kelompok atau jumlah kuadrat dalam, atau biasa disingkat dengan JKD. Rumus JKD adalah JKD sama dengan JKS dikali M dikali K, dengan keterangan JKSMK adalah jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. Yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total. Jumlah kuadrat penyimpangan total adalah jumlah kuadrat selisih antar skor individual dengan mean totalnya, atau disingkat dengan JKT. Rumusnya itu JKT sama dengan sigma dari X dikuadratkan dikurang G kuadrat per N besar.
atau JKT sama dengan JKA ditambah JKD. Nah, kemudian prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah yang pertama itu kita menentukan hipotesis yaitu H0 dan H1. Biasanya itu H0 yang dipakai itu berupa mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai seterusnya sama dengan mu-k, yaitu artinya semua rata-rata mean populasi adalah sama. Tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. Yang kedua itu H1 sama dengan H1 tidak semua mu1 sampai I sama dengan 1, 2 sampai K. Artinya itu minimal satu rata-rata populasi itu berbeda dari yang lain. Nah, H1 itu ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel respon. Tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. Nah, kemudian yang kedua itu kita menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Yang ketiga menentukan derajat kebebasan atau DF. DF JKA itu sama dengan K dikurang 1 dan DF JKD itu sama dengan N besar dikurang K. Yang keempat, kita menganalisis dan menentukan F hitung dan F tabel. F hitung rumusnya itu RKA per RKD lebih besar dari FK dikurang 1, di mana N dikurang K atau sig P value. Yang kelima itu menentukan daerah kritis. H0 ditolak jika nilai signya itu lebih kecil dari alfa. Dan H0 ditolak jika F hitung itu lebih besar dari F tabel. Yang keenam menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel. Dan H1 diterima jika F hitung itu lebih besar dari F tabel. Untuk menentukan H0 atau H1 itu diterima, maka ketentuan yang harus diikuti yang pertama itu jika F hitungnya itu sama atau lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Yang kedua itu bila F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Yang terakhir itu kita membuat keputusan. Analisis setelah ANOVA atau post hoc. Analisis setelah ANOVA atau pasca ANOVA yang disebut dengan post hoc dilakukan apabila hipotesis 0 atau H0 itu ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA. Yang pertama itu Turkish HSD, Bonferroni, SIDAC, dan lain-lain. Yang populer yang sering digunakan itu adalah Turkish HSD. Nah, proses penghitungan post hoc itu yang pertama menghitung Turkish HSD-nya itu dengan rumus HSD sama dengan Q dikali akar dari RKD per N kecil. Dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian yang B itu mencari perbedaan rata-rata antar kelompok dengan menghitung rata-rata masing-masing kelompok dengan rumus X bar M sama dengan sigma XM per NM. Di sini kita memiliki 3 variabel data, yaitu variabel daerah, rasa, dan size dengan jumlah data itu 45. Dengan jumlah datanya itu 45. Nah, untuk menguji hipotesis one way ANOVA itu, sebelum kita mengujinya, kita harus menguji normalitas data kita dengan cara klik analyze, klik deskripsi statistik, kemudian pilih explore. Kemudian masukkan variabel cells ke dependent list dan daerah itu ke factor list. Kemudian pilih plot tentang di normality plot with test. Kemudian continue dan klik OK. Nah, cari tabel
test of normality. Ini, test of normality. Dan lihat di bagian signifikannya. Apabila nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data kita itu berdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai sig kita itu 0,125. Berarti lebih besar dari 0,05, maka data kita itu berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita lanjutkan menguji hipotesis one way ANOVA dengan cara pilih analyze list, pilih compare means, dan pilih yang ini, yang paling bawah one way ANOVA. Kemudian masukkan variable sales ke dependent list dan daerahnya itu ke factor list. Kemudian pilih option, pilih ini descriptive dan homogeneity of variant test. Kemudian continue dan kemudian pilih klik post hoc. Pilih ini bound Fermi dan toolkey. Kemudian continue dan klik OK. Maka akan keluar data seperti ini. Nah, dari output SPSS, kita lihat bahwa mean atau rata-rata atau rata-rata yang kita peroleh itu memiliki perbedaan dari ketiga variabel data kita. Yang pertama itu di daerah 1 rata-ratanya itu 24,40, di daerah 2 30,13, dan di daerah 3 itu 56,67. Dengan totalnya itu di ketiga daerah dan di semua data yakni yang berjumlah 45, meannya itu 37,67. Nah, kita lihat di nilai signya ini. Nilai signifikannya di test of homogeneity of variance bahwa nilainya itu lebih kecil dari 0,05, yaitu nilai yang kita peroleh itu 0,039. Maka karena nilai signifikannya itu 0,039 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga daerah itu, ketiga data yang kita bandingkan itu tidak sama, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA kita itu yang tadi itu di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 itu tidak terpenuhi. Maka kesimpulan itu karena nilai signifikan kita itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima, di mana H1-nya itu salah satunya itu tidak sama. Salah satu. Dan di sini juga di ANOVA ini kita lihat nilai signifikan itu ternyata 0. Berarti sudah dapat dipastikan bahwa satu hipotesis awal H1 itu diterima, di mana salah satunya itu pasti tidak sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.